Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Isyanatul Nazida, dengan NIM akhiran 025. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester, teman-teman. Ujian tengah semester praktikum jaringan komputer. Nah, kali ini saya di sini dengan papan ini akan menjelaskan tentang AP subnetting. AP subnetting itu ada beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan kelas A, B, C. Nah, ada juga subnetting yang menggunakan VLSM. Kali ini saya akan menjelaskan kelas C. Nah, di kelas C ini contohnya kita mempunyai IP 192.168 berapa ya? Titik 1.6/26. Nah, ini IP yang kita punya. Nah, setelah itu kita menghitung subnetnya. Nah, subnetnya, netmasknya itu 255. Nah, netmasknya itu kita harus mencari netmask. Cara mencari netmask ini kita harus menghitung menggunakan bilangan biner. Nah, kenapa kita menghitung bilangan biner? Yang kita cari itu dengan angka 25, teman-teman, yaitu 1. 8 tambah 8, 16. Berarti kurang. Ini 21. 24 tambah 21. 24 ya. Ini 24 ya, teman-teman. Setelah itu 8, 8, 8, ini 2. Sisanya kita kasih 1, 2, 3. Cara menghitung subnetting kelas itu kita hitung di outlet terakhir. Nah, outlet terakhir ini hanya ada 2 kan, jadi jumlah subnetnya itu 2N. Nah, N ini yaitu kita hitung dari octet keempat. Bentar, saya bingung. Nah, subnet ini kita hitung subnet dengan 2 pangkat N. N ini kita dapat dari octet keempat yang angka 1. Nah, di sini kan ada 2, jadi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Setelah itu kita menghitung host per subnetnya. Host per subnet itu 2N min 2. Nah, N di sini bukan lagi N yang angka 1 ini, tapi sisanya yaitu yang angka 0. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, jadi 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 64 min 2 sama dengan 62 host. Begitu, teman-teman. Nah, untuk menghitung netmasknya, netmask ini kita hitung dari sini. Ini itu pasti 255, yang ini juga 255, yang ini juga 255, dan ini 128 kita tambah 64 yaitu 192. Begitu. Sekarang kita menghitung blok subnet.
blok subnet yaitu 256 kita kurangi 192 sama dengan 64 blok subnet. Dan blok subnetnya kita bisa menggunakan 064 128 192. Nah, ini bilangan binarnya, ini subnetnya, ini host subnet, ini blok subnet, ini blok subnetnya. Sekarang kita membuat tabel. Buat tabel. Sebentar ya, tulis dulu. Tadi kita menggunakan IP 192.168.1.0/1. Kan? Sekarang tabel. Kita menggunakan tabelnya di sini yaitu subnet host pertama, host kedua, broadcast. Nah, subnet ini ada 4 nomor. Semoga cukup ya. Dan di sini subnetnya ini kan ini kita tulis. Nah, sebelah sini blok subnet tadi kita ketemu 064 128 sama 192. Kita tulis di sini. Teman-teman, selanjutnya host pertama. Nah, di host pertama ini yang ini tuh turun jadi 1. Nah, 0 ini kita ganti 1. Ini kita ganti, ini sama 192 168 ini sama 164 menjadi 65. Ini juga 129. Dan ini juga 190. Nah, untuk host kedua sama broadcast ini, yang ini kita pindah ke sini. Jadi ini kita pindah 168. Untuk 64-nya ini kita ganti 63, kita kurangi. Terus yang ini naik jadi 62 di sini. Begitu pula selanjutnya. Jadi ini turun dulu ke sini terus naik. Ini juga turun dulu ke sini terus naik. Ini jadi 192 168.1.126. Ini 192 168.1.127. Terus ini 92 kan, berarti 192 168.1.190. Ini 192 168.1.1. Nah, yang ini kita pakai 255. Kenapa? Karena 255 ini itu yang terakhir. Gitu teman-teman. Jadi ini 192 168 1254. Dan ini baru yang terakhir. Begitu. Nah, di IP subnet ini cara itu tadi caranya kita mencari IP subnetting kelas C. Nah, di sini kita
kita akan membahas tentang DHCP dan DNS server. Setelah itu kita buka Cisco paket trace kita dan kita bahas itu. Mohon maaf bila ada salah penulisan, salah penjelasan, dan mohon maaf tulisan saya jelek, apa adanya ya teman-teman. Dan cekidot ke video selanjutnya. Halo, kembali lagi dengan saya kan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP dan DNS server. Nah, tadi kan udah kita membahas IP subnetting nih. Kali ini kita akan praktik langsung cara membuat DNS sama DHCP server ya teman-teman. Di sini saya akan meletakkan server terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya meletakkan PT switch dan di sini saya akan menggunakan sebanyak 5 PC. Nah, setelah itu kita sambungkan server, switch, dan PC ini menggunakan kabel strap. Setelah itu, ini di switch ini juga. Nah, ini sebelum itu kita tambahkan dulu kabel CV-nya. Matikan dulu yang ini, kita tambahkan ini di sini. Ini di sini. Terus kita hidupin lagi. Jadi ini kita bisa nyalakan ini. Sini ke sini. Kita sambungkan semuanya. Nah, setelah sudah ini kita klik dulu di server. Nah, tampilannya akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik config versi internet ini, kita masukkan NIM kita. Kita masukkan IP kita. Saya menggunakan IP 192.168.25.25. Seperti ini. Setelah itu di sini kita klik DHCP. Nah, ini kita pindah 52. Nah, kita klik di sini, kita lihat IP kita rubah di DHCP. Tadi kita jangan lupa di on. Di server ini kita on kan. Ya teman-teman. Nah, jadi ini akan keluar sendiri untuk yang DHCP-nya. Setelah itu di server ini, setelah itu PC ini juga kita hidupkan. Satu. Dua 5.2. Dua 5.3. 25.4. Untuk yang ini tadi kita DHCP. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita coba menggunakan simbol PDU, apakah ini sudah sukses ya teman-teman. Sukses juga. Nah, setelah sudah sukses ini kita ke DNS. Di DNS ini kita masukkan nama. Di sini saya memasukkan nama zida.net. Dan IP address-nya 192.168.25.52.
ada kan di sini. Setelah itu kita on kan di sini. Kita kembali ke DHCP, kita masukkan di sininya. Kita masukkan DNS server kita tadi 192.1 dot berapa tadi? .25.52. Itu kita add. Nah, ada kan di sini. Dan setelah ini kita klik di PC ini nih. Kita menggunakan ini 25.5. Kita ganti di sini. Kita enter. Nah, di sini kita ganti dengan DNS server yang kita masukkan tadi, yaitu 192.168.25.52. Kita Ctrl A, kita Ctrl C buat copy di sini biar cepat. Ini 25.1 ya. Nah, kita lakukan ini di semua PC. Kita ganti dengan static. Nah, setelah itu kita coba di web browser kita nih. Nah, keluarkan teman-teman. Nah, di sini nih kita bisa ngeluarin ini. Caranya coba kita desain ya teman-teman. Nah, di sini kita edit. Nah, ini kita ganti nih menggunakan selamat datang setelah itu save. Yes. Kita coba lagi ya teman-teman. No, desktop. Nah, ini kan jadi ganti di selamat datang. Nah, ini kan a small pay copyright make pic, ini ternyata itu bisa dibuka teman-teman. Nah, di sini kan ada logo Cisco-nya nih, gitu. Di sini juga bisa kita buka ini logonya, begitu. Setelah itu kita stop. Nah, mungkin itu saja di pengertian dan praktikum DHCP dan DNS. Sangat mudah kan tentunya. Bila ada salah kata, salah percobaan praktikum saya, ataupun pengucapan saya yang agak bulat sedikit, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya, Isyana Tulmazida, pamit undur diri dan bye-bye.